Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih di mukadimah daripada kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi menurut para ulama, Al-Quran itu nanti akan disingkat di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nanti akan disingkat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nanti akan dipersingkat lagi di lafadz Bismillahi. Di lafadz Bismillahi ini nanti akan disingkat lagi di huruf ba-nya. Jadi menurut para ulama, segala sesuatu nanti akan dimulai dari satu titik. Satu titik itulah yang disebut nanti namanya nuqtatul wahidah, titik awal dari segala hal. Tak ubahnya nanti kalau kita entah menggambar atau menulis atau membangun, bahasa kita tuh kalau membangun peletakan batu bata pertama, nah itulah namanya nuqtatul wahidah atau titik awal dari segala hal. Nah, jadilah nanti di titiknya huruf ba itu namanya nuqtatul wahidah, titik awal dari segala sesuatu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi awal daripada semuanya Allah menciptakan itu dari titik awal. Itu namanya nuqtatul wahidah. Nah terus Bismillahirrahmanirrahim itu yang disingkat lagi jadi Bismillah, nanti dipersingkat lagi di nuqtatul wahidah. Maka disitulah awal segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diusahakan disuruh membaca Bismillah. Ar-Rahmani itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rahman itu umum, baik untuk di dunia maupun di akhirat, baik untuk orang yang taat maupun tidak taat, baik untuk orang yang beriman maupun tidak beriman. Itu dari sifat Rahman yang nanti menjadi rahmat itu ya. Jumlah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ada 100. 100 itu yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dibagi ke semua makhluk dari mulai Nabi Adam hingga besok ke yaumul kiamah. Satu rahmat itu tok. Yang 99 itu kasih sayangnya Allah nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok untuk di akhirat, untuk pengampunan umatnya baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pengampunan umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sifat rahmatnya Allah ini bebas tadi. Siapapun itu, kafir enggak kafir, iman enggak iman, taat enggak taat, maksiat ataupun taat, itu semuanya kebagian tadi. Lah baru nanti khusus di akhirat baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai yang namanya sifat Rahim. Dan sifat Rahim itulah nanti yang berhak dipecut ya dipecut, yang berhak
masukkan neraka ya dimasukkan neraka, yang nanti berhak surga dan ridhonya Allah ya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Ibtida'u kitabiyin, yaitu permulaan dari semua kitab atau semua penulisan. Hada, ya inilah kitab. Wallahu, dan adapun lafadz Allah itu ismun, suatu nama, lidati, untuk dat, al-wajibi, yang wajib, al-wujudu, yang al-wujudi, yang wujud. Kemarin sudah dibahas tentang wujud yang hakiki, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kemarin ada 4. Yang pertama, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kemarin, ada awalnya tapi ada akhirnya, yaitu kita manusia, nanti ada matinya. Nah, ya. Terus yang ketiga, ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, yaitu nanti perumpamaannya manusia. Yang terakhir, ada awalnya tidak ada akhirnya, yaitu besok di akhirat. Itu begitu. Nah, wujud yang hakiki kemarin adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau kita itu wujud yang tidak tetap, yang awalnya tiada terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti bisa tiada lagi. Itu begitu. Nah, itu sedikit daripada keterangan daripada wujud. Nanti bisa ditengok di pengajian malam Sabtu, nanti kalau apa ditengok di YouTube-nya, itu keterangannya lengkapnya ya. Warrohmanu, dan adapun sifat Rahman itu ablugu, lebih unggul, minar rohimi, dari sifat rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat rohim itu khusus di akhirat, sedangkan sifat Rahman ya untuk di dunia dan juga untuk di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala pujian atau semua pujian itu lillahi, hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa, adapun lafadz alhamdu itu as-sana'u, pujian, alallahi, atau sanjungan ya. Makna tepatnya itu sanjungan, alallahi ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, bil jamili, dengan keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala jihati takdimi, atas arah atau menginginkan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata-kata alhamdulillah. Masalah kata-katanya kemarin sudah diterangkan lengkap. Alhamdulillah hurufnya ada 4 di awal-awal surat, ya ada 4 dalam Al-Quran. Alhamdulillah hurufnya ada 8, yang kemarin mengisyaratkan adalah pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rabbi ay maliki, artinya penguasa, al-alamina, seluruh alam semuanya. Harus jangan sampai terbalik, alamin dengan alimin, nanti maknanya berbeda. Kalau alamin bi fathil lami, dengan dibaca fathah lamnya. Bahwa adapun lafadz alamin itu kama, seperti keterangan qala yang sudah menyampaikan siapa Ibnu Malikin, Ibnu Malik, yaitu ismu jam'il khosin, yaitu isim atau nama jamak yang khusus, biman, untuk orang-orang atau makhluk, yakilu, yang mempunyai akal, berarti khusus manusia. La jam'un, bukan jamak yang lain. Wa mufraduhu, dan adapun mufradnya atau kata yang menunjukkan satunya itu alamun, alam, bi fathil lami, dengan dibaca fathah lamnya. Li'anahu, sesungguhnya alam itu ismun, nama, amun, yang umum, lima, untuk segala sesuatu, siwallahi, yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam, yang dimaksud alam itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal jam'u dan juga boleh dimaksudkan sebagai jamak khosun yang khusus biman untuk makhluk yakilu yang mempunyai akal. Itu begitu. Keterangan lengkapnya nanti bisa ditengok di yang pengajian malam Sabtu di kitab Nurul Dolam atau Aqidatul Awam ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu, dan semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah Subhanahu wa taala, wasallama, dan juga memberikan tambahnya rahmat keselamatan. Nah ini biasanya pada bingung, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wasalim, Pak. Nah, itu tandanya begini. Kalau Bapak Ibu nengok itu sholla, lamnya dibaca fathah, maka nanti lafadz wasallam ya usahakan dibaca fathah, wasallam gitu. Tapi kalau lamnya dibaca kasroh, ya usahakan wasalim, nah gitu ya. Nah, kalau sholla itu dikarenakan namanya nanti kalau dalam tata bahasa atau yang mondok-mondok yang ngaji-ngaji itu namanya fi'il madi. Lah fi'il madinya salam ya wasallam pakai lamnya di fathah. Nah kalau sholli itu nanti sudah kalimat doa atau fi'il amar, maka baru wasallim lamnya dibaca kasroh. Nah, itu begitu caranya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tapi yo kalian nggak usah nak bener-benerin, tapi ditanyain nggak bisa nerangkan. Pokoknya macam mana ini, terserahlah gitu ya. Cuman kalau nak diilmui, nak dibenerin, itu begitu caranya. Ala sayyidina, atas tuan kita, rupanya Muhammadin, baginda Nabi Muhammad an-nabiyyi yang menjadi nabi. Wa adapun lafadz an-nabiyyi bil hamzi dengan dibaca hamzah. Wa tarkuhu, dan boleh meninggalkan hamzah. Yang disebut nabi itu insanun, seorang manusia pilihannya Allah, laki-laki. Auha, yang memberikan wahyu siapa Allah ilaihi kepada orang tersebut, disuruhin dengan suatu syariat. Misal kalau baginda Nabi Muhammad ya syariat Islam. Lah fikih inilah nanti yang menjaga syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga besok di yaumul kiamat. Asal orang kok paham fikih, nanti insya Allah tidak apa-apa amat, tidak melenceng-melenceng banget. Nah gitu ya. Nah, yak malu, yang mengerjakan siapa nabi atau insan tadi bihi dengan syariat tadi. Wa ilam yu'mar, dan jika tidak diperintah bitabligihi dengan menyampaikan syariatnya. Wa ilam yu'mar, walaupun tidak diperintah bitabligihi dengan menyampaikan syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut nabi itu adalah laki-laki pilihan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, terus diberi syariat, tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umat. Itu disebut nabi. Fa'in umiro, andekan kok beliau, maka andekan beliau itu diperintah bitabligihi dengan menyampaikan syariatnya, ya fanabiyun, maka orang yang diberi wahyu tadi terus diperintah menyampaikan syariatnya, maka disebut nabi. Wa rasulun, dan juga rasul, aidon dengan laki. Artinya kalau dia ya didapat wahyu terus disuruh menyampaikan kepada orang lain, maka selain dia disebut nabi, beliau juga disebut rasul atau utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu. Makanya rasul itu tidak sebanyak nabi. Rasul itu di dalam riwayat itu cuman ada 313. Itu yang sahih ya. Rasulnya Allah dari mulai Nabi Adam hingga ditutup baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya cuman 313.
Berbeda dengan nabi. Kalau nabinya Allah dari mulai Nabi Adam hingga ditutupnya oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jumlahnya ada 24.000 nabi. Nah, itu ya, 24.000 nabi. Itu jumlah nabi. Banyak Pak, banyak. Wal makna, dan adapun tapi kita yang hafal kok cuman 25 Pak. 25 itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an supaya kita bisa menghafalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau jumlah Rasul 313, jumlah Nabi 240.000, apa 24.000 ya, 240.000. Nah, itu jumlah Nabi. Wal makna, dan adapun maknanya itu yungsya'u, akan tumbuh apa sholatu, tambahnya rahmat takdim wassalamu, dan juga salam alaihi untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Muhammadun, dan adapun nama Muhammad itu alamu mangkulin, namanya alam mangkul, nama yang sudah dipindah atau bisa ke nama lain. Nah, Muhammad itu aslinya kan Hamidah, yuhmadu Muhammadan gitu. Itu kalau yang fiilnya 3 hurufnya. Ya kalau yang fiilnya menjadi 4 hurufnya, contoh menjadi Ahmada, yuhmadu. Nah, itu seperti itu jadinya. Nah, jadi satu nama yang bisa dipindah-pindah menjadi banyak, itu namanya alam mangkul. Pokoknya nanti kalau di kitab yang sebelumnya namanya lain lagi, karena itu namanya alam mangkul, nama yang dipindah-pindah. Min ismi maf'ulil mudho'afi, dari isim maf'ul al mudho'afi yang mudho'af, al aini yang golongan ain. Jadi nanti dalam tata bahasa itu ada bina atau bentuk kata itu namanya mudho'af. Mudho'af itu artinya dilipat gandakan, yang dimaksud ain fiilnya itu ditasjid, itu begitu. Wa nabiyu, dan adapun lafadz nabi itu badal minhu, terkibnya menjadi badal minhu, au atfu bayanin, atau atof bayan alaihi untuk lafadz Muhammad tadi, itu begitu. Nah, sudah nggak usah diterangkan, itu pening nanti kalau diterangkan ada badal minhu, ada atop, nanti malah tinggal atop glegeen itu nanti malah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau hirina, yang pada suci-suci semuanya. Adapun yang disebut keluarganya Nabi itu kama, seperti keterangan qala yang sudah menerangkan kepada siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Rupanya aqoribahu, yaitu kerabat-kerabatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minina, yang pada mukmin semuanya. Jadi yang enggak mukmin tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi di dalam sini ini maksudnya. Kenyataannya min Bani Hasimin, dari Bani Hasim, wa Banil Muttalibi, dan Bani Muttalib, wakila, dan dikatakan wahtaro, dan memilih kepada yang dimaksud keluarga siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, maksudnya Imam An-Nawawi yang muridnya Imam Syafi'i ya, bukan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Annahum, sesungguhnya yang dimaksud keluarganya Nabi itu kullu muslimin, tiap-tiap orang Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang Islam yang termasuk keluarganya baginda Nabi sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh An-Nawawi atau Imam Nawawi. Wala'ala, dan mungkin saja apa qauluhu tohirin, dawuhnya musannif al-lafat at-tohirin itu mungtaziun, untuk memisah min qaulihi ta'ala, dari dawuhnya Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira, yang untuk Pak
Imam tahlil. Arhamar rahim irhamna ya arhamar rahimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wala sahabatihi, dan atas sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai jam'u sahibin Nabi, artinya jamak seluruh sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan dawuhnya musannif lafaz ajmain, ai takkidun, artinya sebagai taukid li sahibatihi, untuk lafaz sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu keterangan tentang yang biasanya kita baca sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, itu begitu. Sudah selesai mukadimahnya. Sekarang ini pernyataan oleh musannif. Summa dzakara, lalu menerangkan siapa al-musannifu kiai musannif. Anahu, sesungguhnya beliau itu mas'ulun, dimintai fi tasnifi hadal mukhtasari, di dalam menulis atau merangkai inilah kitab yang ringkas, biqaulihi, dengan dawuhnya kiai musannif. Rupanya dawuh sa'alani, meminta kepadaku siapa ba'dul asdiqoi, sebagian dari kawan-kawanku, maksudnya kawan-kawan tuh murid-murid beliau. Ai jamu'i sodikin, artinya jamaknya lafadz sodikin. Ini perlu diketahui khusus untuk fikih, ya, tentang yang fardu ain, sholat dan yang berhubungan dengan sholat, itu namanya ibadah yang fardu ain. Fardu ain itu apa sih Pak? Fardu pribadi, tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak bisa dititipkan, tidak bisa di apa-apakan, tidak bisa. Nah, kemana Pak Imam Topik? Nah, ke masjid titip ya, tidak bisa. Khusus untuk pribadi sendiri. Dan khusus untuk fikih, tentang ilmu yang hukum hakam, menerangkan hukum, nah, itu para orang-orang yang alim, para guru, itu tidak akan mungkin memberikan kepada kita kecuali ada permintaan. Maka kalau Bang Edi ingat sejarah pengajian awal dulu di sini, ini karena ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada pengajiannya. Masih ingat saya dulu, rombongan Pak Ngatiman, terus apa lagi dulu. Pokoknya ada dulu yang minta. Makanya baru mau kita Pak Kadus ngaji di sini. Nah, kok enggak prei-prei Pak? Nanti kalau sudah ada yang ngomong Pak prei wae ngajinya. Prei, Pak Imam ya. Udah Pak, kami sudah bisa semua lah. Prei wae pengajian di masjid atas prei. Itu begitu ya. Kalau belum ada yang datang ke rumah minta prei, belum. Asal saya masih hidup, masih bisa, masih ngaji. Itu begitu ya. Nah, jadi karena ada permintaan dari murid-muridnya atau masyarakat atau dari kawan-kawannya. Hafadhu, semoga menjaga kepada kawan-kawannya tadi, siapa Allah Ta'ala. Jumlatun, adapun lafadz hafadhuhum itu jumlah atau rangkaian kalimat du'aiyatun yang golongan doa. Permintaannya kawan-kawannya tadi apa? An a'mala, jika membuat siapa saya mukhtasoron, kepada kitab yang ringkas. Adapun yang disebut mukhtasoron atau ringkas itu kitab kola yang sedikit, apa lafdu lafadznya, wa kasuro dan banyak atau panjang apa maknanya kitab tersebut. Kitab tentang apa? Fil fikhi, di dalam masalah fikih. Itu ya. Nah, terus yang dimaksud fikih itu apa sih Pak? Adapun yang disebut fikih lugatan dalam tata bahasanya itu al-fahmu, sesuatu kefahaman. Jadi yang disebut fikih itu supaya kita faham dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepentingannya agama itu apa sih? Kepentingannya Nabi apa sih? Kepentingannya Allah apa sih?
Oh, supaya tahu ini haram, ini wajib, ini fardu, ini sunnah, ini makruh, ini batal, ini sah, ini tidak sah. Nah, itu kepentingan agama itu supaya sampai ke umat seperti itu, supaya paham, bisa membedakan ini lo sah, ini lo tidak sah, ini lo batal, ini lo nggak batal, nah, ini lo darurat, ini lo haram, ini lo wajib. Nah, itulah namanya fikih. Itu begitu dasar dari semua ilmu agama. Setelah makrifat atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wasilahan, dan adapun yang disebut fikih menurut istilahnya itu al ilmu, suatu ilmu bil ahkami, dengan hukum-hukumnya Allah dan Rasul, asyariyati, yang golongan syariat, kok tatanan umat gitu loh ya, tatanan umat atau tatanan masyarakat dalam syariat Islam. Al amaliyati, yang golongan amal atau perbuatan. Al muktasibi, yang dikerjakan. Min adallatiha, dari dalil-dalilnya fikih. At-tafsiliyati, yang terperinci. Jadi yang disebut ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya, supaya nanti kita tahu dalam mengerjakannya. Ini lo wajib, nah, berarti kalau wajib jangan sampai kita tinggalkan. Oh, ini lo haram, berarti jangan sampai kita kerjakan. Oh, ini lo sunnah, berarti andaikan kita kerjakan itu lebih baik, mendapat fadl pahala dari Allah. Andaikan kita tinggalkan, tidak menjadikan kita disiksa atau dihukum. Ini lo makruh, berarti sesuatu yang andaikan kita kerjakan nggak berdosa sebenarnya, tapi andaikan ditinggalkan lebih baik. Oh, ini lo mubah, terserah Pak Topik nak kerjakan nak ida, dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan ya nggak dosa. Itu namanya mubah. Itu begitu. Contoh mubah Pak, yang hukum asalnya mubah: kerja, makan, tidur, minum, terus menikah. Nah, 5 itu hukum aslinya mubah. Pak Topik kerja ya nggak dosa, nggak kerja ya nggak dosa, minum ya nggak dosa, nggak minum ya nggak dosa, makan ya nggak dosa, nggak makan ya nggak dosa. Nggak dosa maksudnya masalah mati itu kaget dulu, ya kan? Kerja ya nggak dosa, nggak kerja ya nggak dosa. Kata orang wajib Pak, kalau Pak Topik memang sudah butuh itu. Dan nanti kalau kerja itu wajib, lah anak-anak kita dosa semua, orang yang sakit dosa semua, yang pengangguran macam saya ini dosa semua, enggak kok bekerja. Itu terus termasuklah lagi nikah. Kemarin sunnah nikah kalau mampu, kan gitu. Baru hukumnya sunnah. Lu katanya wajib Pak. Hukum itu nanti bisa terjadi hukumnya berbeda dalam keadaan yang berbeda. Itu begitu. Maudu'ul hukminya apa? Nah, letak hukumnya di situ bagaimana keadaannya. Lentur hukum itu ya itu. Nah, disuruh mengarang kitab atau menyusun kitab tadi ala madhabil imami, atas madhabnya Imam Asy-Syafi'i, yang golongan Syafi'i. Jadi jangan sampai kita salah paham. Wah, kan enggak Quran yang diji itu Pak. Ini tadi sudah diterangkan bahwa ada dalilnya, Qurannya dan hadisnya yang sudah terperinci. Ini kita tinggal disuguhi wae. Ini loh Pak Topik namanya bakwan, tinggal makan. Ini loh teh, tinggal minum. Ini loh kopi, tinggal minum, jadinya itu ini. Nggak perlu nyari kopinya, nanamnya, nggak perlu nyari tehnya, nggak perlu ngerebus airnya, sudah jadi. Nah itu ya. Nah, kopi, teh, terus gula, air panas, atau cara menanamnya kopi segala macam. Nah itu Qurannya dan hadisnya. Nah, itu begitu. Kita tuh terima bersih, tinggal makan, tinggal ngerjakan gitu. Nah itu ya. Ala madhabil imami, atas madhabnya seorang imam al-adhami yang agung, al-mujtahidi yang seorang mujtahid.
nasirus sunnati, yang menolong sunnahnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wadini, dan juga agama. Andaikan kita nggak ada para mujtahid, kita tentu harus paham Quran dulu, terus paham artinya, setiap dalil yang berhubungan sama sholat yang dikumpulkan semua, baru nanti diprediksi ini wajib apa sunnah, perintah ini, ya begitu dulu. Hadis juga begitu dan lain sebagainya. Ini kok tulisannya Allah perintah fi'il amar, perintahnya itu menjadi wajib apa sunnah apa bagaimana. Nah kita nggak perlu seperti itu, repot kita, ya kan. Itu qala al-mu'allif rahimahullah, akhir repot nak sampai tahu ke artinya, memahami asal usul itu semuanya, ya kan. Kita kadang baca wae belum bener, ya kan. Itu nak sampai tahu ke artinya, asal katanya dan lain sebagainya. Nah ini kita sudah terima bersih, istilahnya begitu. Itu mujtahid itu begitu. Rupanya Abi Abdillahi, nama Imam Syafi'i yang lainnya yaitu Abi Abdillah, bapaknya Abdillah. Jadi nama anaknya Imam Syafi'i itu namanya Abdullah. Rupanya Muhammad bin Idris, yaitu Muhammad bin Idris. Nama aslinya Imam Syafi'i adalah Muhammad, bapaknya Imam Syafi'i namanya Idris. Ibnu Abbasin, kakeknya Imam Syafi'i namanya Abbas. Buyutnya Ibnu Usmani, buyutnya namanya Usman. Ibnu Syafi'in, anak laki-laki Syafi', atasnya buyut lagi namanya Syafi'. Nah ini yang sering diceritakan oleh para penceramah, para ustadz-ustadz kita kalau ngisi pengajian, yang kisah delima itu Pak. Kisah delima itu ya bapaknya Imam Syafi'i ini. Delima hanyut itu loh. Nah, delima hanyut terus ngabdi sama yang punya delima, terus dinikahkan sama anaknya yang punya delima, yang kata anaknya tuli, buta, dan lain sebagainya itu, ya kan. Nah itu ibunya Imam Syafi'i. Nah bapaknya Imam Syafi'i yang kasus delima hanyut itu. Nah itu namanya Idris itu. Itu kisah dari bapaknya Imam Syafi'i, namanya Idris. Jadi nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'. Asy-Syafi'i yang golongan dari Syafi' atau daerah Syafi'. Wulida dilahirkan siapa Imam Syafi'i di Gozatin, di tanah Gozah. Sanata khamsina, Gaza, Palestina, ya. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, daerah Palestina. Sanata khamsina, tahun 50 wa mi'atin dan 100. Jadi lahir di tahun 150 Hijriah dari hijrahnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum jauh, baru 150 tahun dari kenabian, dari wafatnya baginda Nabi. Wa mata, dan meninggal siapa Imam Syafi'i rahimahullahu alaihi rahimah. Semoga memberikan rahmathu kepada Imam Syafi'i, siapa Allah Ta'ala alaihi kepada Imam Syafi'i. Waridwanahu, dan juga keriduannya Allah kepada Imam Syafi'i. Beliau meninggal yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Salhu Rajaba, ketika melewati bulan Rajab. Sanata arba'a, di tahun 4 wa mi'ataini dan 200. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Nah, berarti kurang lebih umurnya 54 tahun. Masih muda. Wa wasofa, dan mensifati siapa al-musannifu kiai musannif muhtasirahu, di dalam keringkasnya kitab yang dikarangnya ini, bi ausofin, dengan sifat-sifat minha, dari mukhtasar tadi. Annahu, sesungguhnya kitab itu fi ghayatil ikhtisari, di dalam sangat ringkasnya, wa nihayatil ijazi, dan juga sangat sempitnya, padat atau sempit, ya. Wal ghayatu, dan lafat ghayah, wa nihayah, dan lafat nihayah itu mutaqaribani, mempunyai dua makna yang berdekatan, hampir sama. Ghayah itu sangat, nihayah ya sangat, sama wae. Wakada, demikian lafat al-ikhtisar, lafat ikhtisar, wal ijazi, dan ijaz. Ikhtisar itu ringkas, ijaz itu sempit atau padat.
Wa minha, dan itu sebagian dari yang dimaksud dengan ringkas dan padat itu annahu, sesungguhnya kitab fikih ini yuqaribu akan mendekatkan atau memudahkan alal muta'alimi atas orang yang mau belajar li furu'il fikhi kepada cabang-cabangnya ilmu fikih, memudahkan darsahu untuk menderesnya atau mempelajarinya, wa yushilu, dan memudahkan alal mubtadi atas pemula hifdhahu kepada menghafal ilmu fikih. Nah, jadi dari dulu sebenarnya fikih itu memang harus hafal, atau apalagi kok Pak Imam itu usahakan harus hafal supaya bisa menjelaskan, loh, ini loh hukumnya wajib, ini loh sunnah, ini sah, ini enggak sah. Nah, seperti itu. Iktidorohu artinya menghadirkan daripada fikih tadi, kitab tadi atau mukhtasar tadi, ala dhahril qalbi, atas luar daripada hati, apal ngetepal maksudnya. Liman, bagi orang-orang yarghabu yang ingin senang bi fi hifdzil mukhtasari, di dalam menghafalkan kitab yang ringkas fil fikhi, di dalam fikih. Andaikan kok masyarakat kita sudah paham fikih semua, maka tatanan masyarakat akan menjadi rapi, tertata, nyaman, tertib, tidak ada masalah suatu apapun. Tentang sholat sudah ada aturannya, zakat ada aturannya, muamalah ada aturannya, nikah ada aturannya. Nah, begitu. Hukum-hukum mencuri, berzina, lain sebagainya ada hukumannya semua. Jadi orang kalau tahu hukum fikih, insya Allah ya hidupnya akan terarah. Maka di awal mukadimah kemarin, mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Tanda bahwa orang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan pahamkan tentang ilmu fikih di dalam agama. Dengan beliau paham ilmu fikih, nggak ngurusin tetangganya lagi, nggak nyuri lagi, nggak nipu kawannya lagi, dan lain sebagainya. Karena Islam itu solusi tanpa masalah. Itu Islam, semuanya sudah diatur. Jangan kok tentang kemasyarakatan, sampai kita berak nih kan sudah diatur di situ, tata caranya, adab-adabnya. Itu saking lengkapnya Islam, yang tidak diatur di agama-agama yang lain. Itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah, wa sa'alani, dan meminta kepadaku aidon dengan lagi ba'dul asdiqo, siapa ba'dul asdiqo, sebagian murid-muridku, kawan-kawanku, an aksaro, jika memperbanyak fi di dalam kitab ini, ayat al-mukhtasari artinya kitab yang ringkas ini, minat taksimati, dari bagian-bagian. Makanya nanti ada kitab ini, fasol ini, dan seterusnya. Lil ahkami, untuk hukum-hukum al-fiqhiyati, yang golongan fikih. Waman, dan adapun barang siapa itu khasoro, menulis, aidobato artinya itu menentukan al-khisola, kepada perkara al-wajibati, yang wajib, wal mangdubati, dan juga yang sunnah, wa ghairuhuma, dan selain itu. Jadi sudah ditentukan, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang batal, sudah dikemas sendiri-sendiri gitu. Fa'ajabtuhu, maka mengijabai atau mengiyakan gitu ya, siapa saya kepada permintaannya tadi, ila su'alihi, kepada permintaannya, fidalika, di dalam demikian mengarang kitab ini, taliban, karena menginginkan, lisawabi, kepada pahala, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, jazaan, sebagai balasan ala tasnifi hadal mukhtasari, atas meringkas daripada kitab fikih yang ringkas ini. Rogiban, karena kecintaan ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil i'anati, di dalam menolong, min fadlihi, fil i'anati, dalam pertolongannya Allah, min fadlihi, dari fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala, ala tamami hadal mukhtasari, atas sempurnanya atau tamatnya inilah kitab yang ringkas. Wa fabit taufiki, maka dengan taufiknya dari Allah, taufik itu pertolongan hati ya,
lisawabi untuk mendapatkan kebenaran. Bahwa adapun shawab itu diddul khoto'i, kebalikan daripada salah. Shawab itu benar, kebalikannya salah. Anahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala alama atas segala sesuatu yasya'u yang berkehendak siapa Allah, ayuridu artinya menginginkan siapa Allah, itu qadirun dat yang maha kuasa. Ay qadirun artinya dat yang maha kuasa. Wa bi ibadi, dan kepada hamba-hambanya Allah itu latifun dat yang lembut, khabirun dan maha mengetahui, bi akhwali ibadihi dengan tingkah laku hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal awalu, dan adapun yang awal itu muktasbisun, memuat min qouli ta'ala, dari dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, latifum bi ibadi, bahwa Allah mengetahui yang lembut-lembut, yang rahasia-rahasia dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani, dan adapun yang kedua min qoulihi ta'ala, dari dawuhnya Allah ta'ala, maksud lafaz al-khabir, wa huwal hakimul khabir, bahwa adapun Allah itu al-hakimu, zat yang maha bijaksana, al-khabiru yang maha memberitahu berita tentang apa yang ada dalam hambanya. Wal latifu, dan lafaz latif, wal khabiru, dan lafaz khabir, itu ismani, dua namanya Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'ihi, dari asma-asmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maknal ula awalu, dan adapun maknanya lafaz khabir itu al-alimu, zat yang maha mengetahui, bidaqaiqil umuri, dengan lembut-lembut atau kecil-kecilnya perkara, wa masyakilatiha, dan susah-susahnya perkara tersebut. Wayat luku, dan diucapkan aidon dengan lagi, bi makna rofiki, dengan makna daripada pengasih, bihim dengan hamba-hambanya Allah. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu alimun, zat yang mengetahui bi ibadi, dengan hamba-hambanya Allah. Wa bi mawadi'i khawaijihim, dan dengan tempat apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rafiqun, yang maha pengasih, maha lembut, bihim, dengan hamba-hambanya Allah. Wa makna sani, dan adapun makna yang kedua lafaz khabir itu qaribun minal maknal ula awalu, dekat dengan makna yang pertama. Wa yuqalu, dan dikatakan khobar tu syai', khobar tu mengabarkan siapa saya, asyai'a kepada sesuatu, akhbaruhu maka mengabarkan siapa saya kepada syai', fa'ana maka adapun saya Allah, maksudnya bi dengan ma, itu khabirun, dat yang maha mengetahui, ay alimun artinya dat yang maha mengetahui. Sudah selesai di muqaddimahnya. Qala, maka lalu berkata siapa al-musannifu ya musannif rahimahullah, rahimah semoga memberikan rahmathu kepada musannif siapa Allah Ta'ala, dan juga semoga untuk kita semua. Kitabu Ahkami Toharoti, kitab menerangkan hukum-hukumnya bersuci sebagai syarat untuk menghadap sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.